Perkenalkan, nama saya Adi. Saya juga pelaku kopi di Salatiga. Saya sama beliau Mas Dance ini udah tahun berapa ya di Koni ya. Begini, saya sedikit cerita tentang perkopian di Salatiga. Kebetulan kita ada komunitas yang namanya Kopi Lovers Salatiga. Itu berdiri sekitar tahun 2013. Dan kita kegiatannya cukup banyak. Biasanya setiap 1 bulan sekali kita mengadakan kopi gratis di Selasar Kartini. Dulu pernah didatangi sama Pak Wali, sama Mas Jatmiko. Itu kegiatan kita. Terus kalau ada charity atau bencana atau apa, kita selalu bergerak. Terus perkembangan di Salatiga perkopian ini yang kita tahu sudah mungkin lebih dari 100 lebih Pak pelaku kopi yang seperti ini, kopi-kopi yang dari biji, kita terutama yang dari biji ini. Terus ada juga prestasinya. Prestasi untuk Salatiga itu ada dari kopi, ada lombanya juga. Kemarin itu tahun berapa itu ada 2 kapers, jadi ngetes kopi di Jogja. Juaranya ada juara 1 itu dari, saya sebutkan aja, teman dari Arumia. Ada lagi ikuti kejuaraan di Wonosobo. Sebetulnya potensi anak-anak muda di Salatiga itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena kopi yang kita bikin itu seperti sesuai dengan standar apa yang dilakukan di Indonesia maupun di tingkat dunia. Makanya untuk standar kompetisi itu ada sendiri. Terus kebetulan juga tahun ini juga kita kedatangan juara dunia Pak. Mungkin panjenengan nggak ngerti sih, juara dunia dari Indonesia nomor 4 barista. Itu Michael Jackson ke Salatiga. Nah itu Michael Jackson itu juga mensupport tentang kopi di Salatiga. Nah, beliaunya itu kopi merbabu. Itu perkembangannya di Salatiga cukup pesat sekali. Cuman begini, yang jadi pertanyaan wadahnya. Wadah mungkin untuk teman-teman yang mau ikut kompetisi itu kita belum ada. Jadi masih mandiri. Bisa. Nah ini juga supportnya juga kita belum tahu. Nah mungkin nanti bisa dianggarkan dari panjenengan. Matur nuwun. Nanti saya bisa ketemu sama teman-teman di Koplo, mungkin sama Pak Jati. Nanti bisa disinkronkan tentang ini, karena apa, potensinya itu luar biasa sekali. Ya, festival kopi mungkin dulu pernah kita gagal sih Pak Jat. Cuma dulu nggak tahu kenapa, ada rahasia mungkin. Nah itu aja yang saya sampaikan. Ini wadah teman kopi, kalau buat komunitas kami bukan teman, jadi kita sudah saudara. Kita di Koplo sama panjenengan semua sama. Monggo kalau mau ada berbagi tentang apa, ilmu apa, kita bisa mensupport, panjenengan juga bisa mensupport kami. Itu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dance dari DPRD Kota Salatiga, yang kami hormati Mas Roy dari Naruna Keramik dan Pemuda Ekonomi Kreatif Kota Salatiga, yang saya hormati komunitas kopi Salatiga yang pada saat ini berkumpul di kopi warung Poci Blirik ya, warung Poci Blirik, dan juga hadirin yang berbahagia. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tetap diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di warung Poci Blirik ini dan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf Kepala Dinas Koperasi dan Kota Salatiga Ibu Yuri Pujastuti pada kesempatan ini tidak bisa hadir dan menugasi saya untuk mewakili beliau.
Saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah para milenial ya, para milenial kaum muda yang identik dengan spirit energik dan kreatif begitu. Sehingga saya optimis Salatiga ke depan di tangan, di bawah anak-anak muda kaum milenial, Salatiga semakin dikenal, semakin populer, dan Salatiga punya cerita tidak hanya di lingkup sekitar Salatiga tetapi Indonesia, dan bahkan tadi saya dengar mendunia begitu. Ya, tentunya ini menjadi momentum dan menjadi komitmen kita bersama untuk menjadikan Salatiga makin dikenal. Yang selama ini sudah dikenal itu adalah salah satunya kota paling toleran gitu ya. Nah, ini menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk menjadikan Salatiga ini dikunjungi banyak orang. Salatiga menjadi cerita di banyak masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia, karena orang datang itu tentu pertama itu yang diperhatikan, yang dijadikan pertimbangan itulah keamanannya seperti apa, kondusivitas daerah itu. Ya, kalau aman, kondusif, toleran masyarakatnya, optimis, banyak orang akan datang di sini. Dan ini juga sudah kita buktikan, banyak masyarakat asing yang sudah terasa betah tinggal di Salatiga. Di sekitar saya tinggal di Dukuh, ya situ banyak sekali orang mancanegara. Tetangga saya ada yang dari Korea, dari Amerika, dulu pernah dari Argentina, dari Brasil, tinggal di situ. Meskipun kerjanya tidak di Salatiga, misalnya di Semarang, tapi tinggalnya lebih kerasan, lebih ayam, lebih tentrem di Salatiga, karena dari sisi iklim, dari sisi sosial, budaya itu sangat mendukung. Nah, dari keunggulan inilah tentunya nanti dengan sentuhan anak-anak muda akan menjadikan Salatiga ini lebih dikenal lagi. Maka branding Salatiga ke depan tentunya perlu diperkuat ya, diperkuat, bahkan diciptakan. Saya sendiri saat ini branding Salatiga tagline-nya seperti apa saya belum belum melihat ya, belum mengerti, karena memang belum ada tagline yang ditetapkan. Kalau Yogyakarta kan Yogyakarta istimewa, kemudian Jateng Gayeng, ya maksudnya seperti itu, sehingga nanti dengan ada branding yang khusus itu nanti bisa lebih menjadi daya tarik pasar, lebih mudah dikenal. Nah, berkaitan dengan dinas kami pengen kira-kira apa kaitannya dengan usulan atau yang diinginkan teman-teman komunitas kopi Salatiga ini, sehingga ke depan bisa lebih maju lagi, bisa lebih dikenal lagi, agar kegiatan yang kami jalankan itu lebih mengena sesuai dengan apa yang panjenengan butuhkan, panjenengan inginkan, sehingga nanti dengan ada usulan dari panjenengan dari level bawah begitu ya, sehingga kami tinggal mengajukan atau tinggal menyusun rencana yang nanti
Pak Danza tentu akan ikut mengawal di situ. Ya, sehingga kami lebih menunggu. Silakan nanti atau besok Mas ya, panjenengan semua rumuskan apa yang diprogramkan, diinginkan, dibutuhkan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan perkopian ini. Perkenalkan teman-teman, kita dari komunitas Salatiga Kudu Resik. Kita ada produk, tapi bukan untuk dijual. Nanti kita bagikan ke jenengan-jenengan semua yang perokok. Yang perokok aja, yang nggak perokok nggak usah. Kita ada asbak portable. Ini fungsinya seperti ini. Saya punya produk tarik bentar. Nah, ya ini teman-teman ya. Ya, ini cuma sampel aja. Ini cuma sampel aja. Kalau kebiasaan saya, nanti jenengan contoh boleh. Saya kalau merokok begini, saya ini abu saya taruh di sini. Saya taruh di asbak portable saya ini. Nanti kalau selesai saya merokok, sini puntung saya buang ke sini. Selesai saya kantongi gini Pak. Jadi minimal teman-teman semua, jenengan-jenengan semua yang perokok tidak mengotori meskipun cuma sedikit. Ini kebiasaan kita, makanya kita mengkampanyekan ini untuk Salatiga Kudu Resik. Nanti dengan senang hati semua yang datang kita bagi satu persatu. Kita ada satu lagi produk, tapi yang gede itu maaf. Bu Tere apa siapa tolong diambilin sebentar, itu kaleng saya itu. Nah itu betul Bu. Ini produk keren, tapi banyak yang nggak suka, tapi saya suka. Ini kaleng dari bekas susu, sengaja kita akan seperti hijau seperti ini. Bukan berarti kita go green, belum. Kita tidak menyatakan diri go green, enggak. Kita hanya menyatakan komunitas Salatiga Kudu Resik. Nah ini kebiasaan kita taruh di tempat-tempat yang banyak orang berkumpul. Misalkan di pangkalan ojek, di pangkalan terminal yang orang suka merokok daripada dibuang sembarangan, saya ajak mereka tolong buang di sini. Nanti kalau jenengan nggak kuat buang di sampah, panggil saya ambil dan saya buang di sampah. Tapi palingannya mereka semua baik sama saya, mereka mau membuang di sampah dan ditempatkan lagi di tempat semua. Ini contoh dari kegiatan kami Komunitas Salatiga Kudu Resik. Semoga bermanfaat buat jenengan semua, bermanfaat buat Salatiga. Satu lagi, kita punya slogan ngibadah kanthi bunga Salatiga Kudu Resik. Ojo nyampah sembarangan. Itu Anggi yang buat tagline itu Anggi. Tapi dia nggak tahu di sini nggak mau di sini. Semoga bermanfaat pesan dari kita. Nanti teman-teman semua kita bagi satu persatu. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu, saya dari Trukajaya. Sebenarnya saya kesini itu ingin belajar tentang ekonomi kreatif. Jadi memang ya kami LSM, jadi kalau urusan-urusan bisnis mungkin agak kedadaran. Jadi tetapi dari pengalaman yang kami dapatkan memang persoalan-persoalan biasanya terkait dengan pendampingan, kemudian pemodalan. Tapi ternyata juga pengalaman kami ketika kami sudah memberikan itu ternyata juga gagal juga. Artinya setelah ada fasilitas macam-macam ternyata juga tidak berhasil juga. Artinya juga ada perubahan mindset dan sebagainya yang mungkin perlu dilakukan. Saya sendiri sebenarnya kesini sebenarnya ingin belajar tentang ekonomi kreatif. Dalam hal ini pengalaman praktis dari teman-teman yang memang sudah menjalankan, seperti saya kenal Mas Lugi, kemudian ini Mas Wahyu punya usaha juga. Jadi tadi saya mendapat cerita dari Pak Roy dan sebagainya. Jadi saya pikir itu, dan saya senang bertemu dengan teman-teman baru semua. Saya pikir saya banyak yang belum kenal meskipun sebagian sedikit yang sudah saya kenal. Itu saja Mas Wahyu. Nama saya Lasti, saya dari UKSD Program Studi Destinasi Pariwisata. Jadi saya kalau diminta untuk berbicara, saya bingung bicara apa. Jadi yang pasti gini, teman-teman di sini banyak teman-teman UMKM, banyak teman-teman yang nantinya pasti akan di dalam 17 sektor
subsektor ekonomi kreatif kan ada di sini semua ya. Mumpung ada Mas Roy, ada dari Dinas UMKM, silahkan bertanya, silahkan mengeluarkan unek-unek, siapa tahu segala permasalahan yang ada di Salatiga ini bisa terselesaikan dengan baik. Karena menurut kami dari dulu kenapa sekarang ada ekonomi kreatif, karena di Salatiga ternyata belum ada komite ekonomi kreatif, di mana sebetulnya komite ini merupakan salah satu wadah yang paling efektif ya Mas Roy ya. Jadi nantinya semoga dengan terbentuknya sebenarnya belum disahkan ini sebenarnya komite ekonomi kreatif ini, tetapi baru mau akan. Jadi mungkin dengan adanya komite ekonomi kreatif nanti teman-teman yang tergabung dalam 17 subsektor ini bisa terwadahi dengan baik. Nah, tadi saya mendengar Mas Wahyu bicara soal niat mulianya untuk memfasilitasi teman-teman UMKM untuk dapat belajar tentang public speaking. Saya bawa teman dari UKSD, kebetulan beliau dari program studi PR, dengan senang hati tadi langsung ngomong sama saya, kalau misalnya dibutuhkan untuk kegiatan seperti pelatihan, sudah ada yang mau dengan senang hati ikut-ikut bantu. Jadi kami dari akademisi ingin kontribusi untuk teman-teman UMKM yang mungkin membutuhkan kalau akademisi biasanya lebih ke pelatihan seperti ini ya Mas Roy, misalnya dari UMKM itu kan ada banyak dari dari Kementerian Pariwisata itu banyak sekali hibah ya Mas Roy ya. Ada banyak sekali hibah yang memberikan dana untuk bantuan untuk para pelaku UMKM, di mana kata Mas Roy dari sekian banyak pelaku UMKM yang di Jawa Tengah hanya beberapa yang masuk gitu. Jadi kemungkinan besar mereka sebenarnya punya satu usaha, tetapi kalau misalnya kita bikin proposal kan harus meyakinkan ya. Kemungkinan mereka bukannya belum bisa, tetapi mungkin belum paham bagaimana cara membuat proposal yang dinilai baik, kemudian isinya berkualitas sehingga menarik para dewan juri untuk memberikan bantuan. Jadi kami dari akademisi dengan senang hati jika diperlukan teman-teman dari UMKM yang memerlukan misalnya pelatihan untuk salah satunya public speaking, kemudian membuat proposal atau pendampingan untuk promosi misalnya, dengan senang hati kami bisa bantu. Mungkin begitu Mas Wahyu, terima kasih. Ikut sekalian numpang kenalan. Saya Jatmiko, kebetulan dipercaya sama teman-teman untuk menahkoda HIPMI. Belum resmi, nunggu nanti salah satunya soal beliau untuk berkenan menjadi Dewan Pembina kita juga. Sebelum bicara tentang HIPMI-nya, tadi karena dicolek sama Mas Adi dari Kopi Lover, sebelum berkecimpung di HIPMI adalah menarik. Di 2017 sebenarnya kita mendorong, dan waktu itu apresiasinya di awal bagus. Jadi kita mengusulkan dan bahkan menggerakkan supaya ada ajakan. Waktu itu Hari Kopi Internasional 1 Oktober, kita koplo bareng-bareng sama teman-teman pelaku di kopi itu, sharing sama Pak Wali sebelumnya. Kemudian dia kan sampai kelihatannya waktu itu naik baliho agak besar juga di setiap pintu masuk Salatiga, yang isinya itu tagar untuk ayo ngopi di Salatiga. Waktu itu kita memilih tagarnya ayo ngopi karena kalau bicara Salatiga kota ngopi kelihatannya tidak banyak diprotes. Kalau Salatiga kota kopi, maka kemungkinan Sumatera akan protes, Jawa Barat akan protes, Jawa Timur akan protes. Tapi kalau jadi kota ngopi, maka kopinya boleh jadi bisa jadi Panama, bisa jadi dari Gayo, bisa jadi dari Ijen, bisa jadi dari punya Mas Bimo Bintang sendiri. Tapi ngopinya di Salatiga, karena menurut rekam jejak sejarah Salatiga menjadi kota tetirah. Banyak orang mencari ide untuk rehat sejenak juga di kota Salatiga. Waktu itu sebenarnya pengambil kebijakan belum era Pak Dancel. Mungkin kalau waktu itu sudah era Pak Dancel lebih bisa digas lagi. Jadi Pak Wali tanya oke, tapi implementasinya waktu kita mendorong ada festival kopi di level regional saja lah, Jawa Tengah DIY. Sudah kita prepare semuanya in very detail proposal sebenarnya, tapi kelihatannya mungkin memang masih perlu takdir lebih lanjut. Nah, semoga impian ini bisa kita sampaikan juga. Mumpung ada Pak Ketua Dewan di sini juga. Mohon izin, tataran eksekusinya itu membleng.
Siap. Sampai waktu itu kita sendiri agak sewot juga, karena kita mikirnya untuk sebuah event, apalagi itu festival, alangkah lebih baiknya itu diserahkan kepada teman-teman yang sudah berpengalaman, karena jangkauannya kan berbeda. Apalagi event ekonomi kreatif, di mana kreatif itu kadang-kala perlu mendobrak tatanan dan berpikir minimal out box thinking, bahkan mungkin bukan sekedar out of the box tapi out of the brain. Kalau versi Mas Nugi itu perlu orang-orang yang kurang kebak, jadi otaknya agak kocak, jadi masih bisa memunculkan sekian banyak ide. Kira-kira begitu, dan itu yang kita usulkan supaya waktu itu mohon izin Dinas Pariwisata, karena kita melihatnya ekonomi kreatif kan letaknya di sana, dan juga wajah marketing atau wajah pemasaran Kota Salatiga itu ada di Dinas Pariwisata. Waktu itu kita dorong sana, sangat detail, bahkan sampai ke rangka implementasinya. Tapi waktu itu kita request, ya dinas ini memfasilitasinya, karena ada yang expert itu, mending jasa impersariat saja. Jadi yang diberikan adalah stimulus, karena kalau semua di cover oleh pemerintah kota kan berat. Tapi kalau misalnya para pelaku ini diberikan stimulus, diberikan dukungan, surat dukungan, akan lebih lincah. Kami kan pelaku, jadi kami paham benar. Yang diperlukan itu cukup ruang, kemudian kesempatan, dukungan, dan sedikit stimulus. Ketika stimulus diberikan ini, anak-anak kreatif ini diberikan stimulus sedikit, diinjek semangat sedikit, dan dibukakan ruang. Lihat apa yang akan terjadi. Pasti akan luar biasa. Tapi waktu itu kebenturnya itu ini pelaku penderita, kita sudah ngumpul-ngumpul serius, perdebatan konsepnya dengan teman-teman koplo sendiri, berdamainya juga panjang, sampai kita sudah siap. Kalau udahlah, kalau misalnya dengan dinas mengalokasikannya nggak bisa seberapa, ayo kita bantingan, kita patungan, it's okay. Akan tetapi berarti nanti yang bagian sini kumpulnya sebelah sana. jadi ini korban kita 2017 dulu itu betul-betul mengelus dada, tertunda. Nah, ternyata emang nunggu beliau kelihatannya. Nunggu beliau ini dewanya, dan mungkin nunggu kita juga punya jalan sekalian. Ada harapan Mas Adi, koplo kelihatannya nanti 2021 ini something happen. Jadi waktu kita sampai mendorong, Pak, coba ditaruhnya itu di jasa impresariat supaya teman-teman event organizer Salatiga ternyata banyak teman-teman yang sangat kreatif, yang di luaran malah sangat dihitung. Tapi ternyata ya seperti itu. Nah, mohon izin, kelihatannya kan kalau sekarang kita punya yang monitoringnya lebih bisa ngegas idenya dan sebagainya. Mohon izin Pak Ketua Dewan, supaya impian yang dulu tertunda Salatiga Kota Ngopi itu bisa kita wujudkan. Karena respon luar biasa. Ketika kemudian kita unggah waktu itu, respon dari teman-teman pelaku kopi nasional itu sangat apresiatif. Hanya ketika tarik eksekusi akhirnya kita mutung, kita sudah siap bantingan, kita siap bagaimana. Itu kok iya begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika sudah kemudian di HIPMI, kita sebenarnya mendorong ide. Kurang lebih ke dinas yang sama, karena kita ngehnya kan kita mengusulkan itu harus empan papan. Nah, ekonomi kreatif ini kan menginduknya seharusnya kalau dalam konteks dinasnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita mendorong supaya ada ruang untuk mengakomodir ide dan gagasan ini bisa dielaborasi. Kita itu usulkan dibuat master plan untuk pengembangan industri kreatif, supaya rencana induknya mestinya ada, sehingga siapapun punya kerangka acuan, baik itu pemerintah sebagai regulator maupun misalnya HIPMI sebagai komunitas pelaku, baik itu kemudian teman-teman UMKM sebagai pelaku yang di level mikronya, atau teman komunitas-komunitas yang ingin mendorong, itu bisa menyampaikan di mana kira-kira opininya sama paparan-paparan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kok ya udah kita detailkan, ini sebenarnya Salatiga perlu master plan untuk pengembangan ekonomi kreatif supaya bisa jadi rujukan bagi siapapun. Teman-teman komunitas ekonomi kreatif punya ruang untuk menyampaikan ide dan gagasannya, nyantolkannya, dan bisa diperdakan. Dan ketika diperdakan kan akan punya determinasi imperatif itu, akan punya kekuatan untuk memerintahkan. Tapi kok ya memang takdirnya kelihatannya belum diiyakan. Kita cermati ulang, nggak muncul itu.
Jadi tentang master plan rencana ekonomi kreatif, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, biar ide-ide wedang lokal dan sebagainya ini memungkinkan diakomodir. Ternyata juga usulan itu entah terbentur dinding tembok yang mana. Jadi kelihatannya mohon izin, kelihatannya perlu ruang lebih lapang kita salurkan kepada Pak Ketua Dewan. Perlu ada yang memonitoring sama menseriusi untuk menampung hal-hal strategis bagi pengembangan industri dan ekonomi kreatif. Yang terakhir, berkaitan dengan teman-teman di HIPMI sendiri, kita mencermati bahwa memang ada gap antara mohon izin, pemahaman para stakeholder yang pegang regulasi dengan para pelaku di lapangan, apalagi berkaitan dengan ekonomi kreatif. Ini memang perlu intensif duduk bersama supaya gap kesenjangan ini itu bisa dijembatani. Karena dimensi pelaku, apalagi pelaku kreatif, itu yang diperlukan kadang-kadang agak berbeda dengan para pengambil kebijakan yang mohon maaf mungkin karena memang kesibukannya atau memang ada pola atau template pola berpikir itu akhirnya ada gapnya. Misalnya hal paling sederhana, kita mau menandai satu tempat, paling gampang mungkin karena semua punya skemata wawasan yang dimiliki. Misalnya Taman Jomblo yang dibuat Ridwan Kamil di Bandung itu kan sebenarnya tempat kosong saja di bawah jembatan layang, tapi diberikan sentuhan seni instalasi yang akhirnya jadi Taman Jomblo, kemudian went viral, jadi sangat viral, dan akhirnya menjadi daya tarik orang untuk ke Bandung. Padahal itu tempatnya sempit, tapi karena ide kreatifnya pada akhirnya menjadikan itu mendapat respon luar biasa. Nah, ini kan perlu ada dalam tanda kutip penghargaan atas ide. Nah, ini yang kita cermati di rata-rata pemerintahan ini belum terwadai. Misalnya hal detailnya sebagai pelaku, mungkin Pak Ketua sama dari dinas. Misalnya SHBJ kita itu belum mengakomodir tentang artwork. Jadi misalnya kita punya ide, tiap kelurahan didorong punya taman sebagai public space. Tapi ya taman itu akan menjadi taman konvensional sekedar tanaman dan pot-pot ketika tidak ada kehidupan atau tidak ada aktivitas atau tidak ada angle kreatif di situ. Misalnya kemudian kita mau beri sentuhan, misalnya teman-teman yang Salatiga Kudu Resik, dulu kita dorong, "Mbok ya ayo, ini sebenarnya sampah ini dengan sentuhan ide kreatif itu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermakna." Tapi ketika kemudian ini menjadi artwork, itu kita sodorkan, nah ini Mbok pemerintah kota itu menempatkan di public space-nya itu artwork, sehingga orang itu punya kenangan yang berbeda di situ. Ternyata ketanggurnya soal SHBJ, Pak Ketua. SHBJ-nya itu SHBJ teknis. Bikin sculpture, diminta bahannya apa, per sentimeter bahan itu harganya berapa, kemudian in total berapa, ya nggak ketemu. Kita mau bikin sculpture itu, kemudian dihitungnya harus hitungan SHBJ fisik, material, nggak ketemu. Akhirnya tidak ada penghargaan atas intangible asset atau ide itu. Namun jadi ini ada kesenjangan, dan kesenjangan ini ada dalam dimensi regulasinya. Nah, kalau regulasi ini bisa kita duduk bareng kemudian dibersamakan, kita cari titik temunya, kita bisa rumuskan sebenarnya ini beberapa regulasi yang diperlukan supaya antara regulator, para pelaku industri kreatif, pelaku ekonomi kreatif ini ada kesebangunan, kongruens secara ide dan gagasan, tapi masing-masing melakukan perannya secara maksimal. Kalau dalam konteks pendampingan, kemarin animo teman-teman perguruan tinggi untuk bergabung di HIPMI perguruan tinggi luar biasa. Satu kali open rekrutmen kami juga di luar dugaan 500 yang pengen menjadi pengusaha, belajar berwirausaha di sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Ini kan animo yang harus dijembatani. Tapi ketika kita mentok pada dataran regulasi, misalnya berkaitan dengan UMKM, kita mendorongnya supaya perhatian UMKM jangan ke modal yang sifatnya modal aset atau modal operasional. Karena modal di tangan orang yang tidak memiliki kapasitas itu akan jadi liability, jadi beban. Yang kita harapkan justru macam UMKM itu mendorongnya itu penciptaan pasar. Karena kalau misalnya orang dilatih untuk nyablon, dikasih fasilitas sablon, modal operasional buat sablon, tapi mindsetnya sama pasarnya belum terbentuk, kita meyakini ini akan jadi beban. Tapi ketika yang di-create adalah market dan yang di-create adalah capacity-nya, maka mungkin akan bisa menjadi solusi. Karena problem sekarang yang terjadi adalah keterhubungan antara market dengan keterhubungan antara produsen yang qualified.
untuk diperlukan oleh pasar ini. Jadi semoga kita bisa duduk bareng, bahwa ada usulan-usulan kita berkaitan dengan solusi bridgingnya ada. Cuma kemarin mungkin memang masih mentok. Semoga seperti disampaikan oleh Mas Wahyu dan Mas Budi, 2021 ada harapan untuk kita. Matur nuwun.